yang bersih itu akan menimbulkan sebuah ide yang bagus, kreatif. Ide kreatif itu dikerjakan dengan kreatif hingga akhirnya yang berawal dari ide itu menjadi sebuah solusi yang sangat bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, dan bumi pertiwi. Bumi pertiwi itu maknanya luas. Wah, gitu. Bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Seperti tadi nonton TV, ngelihat ada orang mati kelaparan. Akhirnya timbul sebuah ide kan. Nah, gitu. Iya, rasa simpatik itu kan keluar dari hati. Iya, hati kita ya kasihan kan. Akhirnya ya udah kita bikin program seperti itu. Nah, dikerjakan dengan kreatif, ngajak orang, jangan kerja sendiri. Kalau kerja kayak gitu ngajak orang itu kan kreatif namanya kan. Nah, lama-lama kan Allah mudahkan di situ, Allah limpahkan keberkahan, lama-lama besar. Lama-lama menjadi sebuah solusi yang bermanfaat, yang bisa membantu banyak orang. Yang tadinya orang di saat corona nggak punya beras, nggak punya gandum, nggak punya makanan apa-apa, tiba-tiba datang BAZ, Baz, belajar amal zakat, datang gede, bawa beras, bawa sembako, masya Allah, terbantu itu orang. Doanya terkabulkan melalui hamba-hambanya yang dermawan ini, masya Allah. Nah, gitu. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat untuk orang lain. Ya itulah manusia yang baik, yang memberi manfaat untuk orang lain, menjadi manusia yang bermanfaat. Jangan seperti Korun tadi, udah dikasih rezeki, dapat doa dari Nabi, ya kan, Nabi Allah, dikasih rezeki, dikasih ide, tapi pelit, nggak mau bayar zakat, nggak mau sedekah, nggak mau infak, kikir, ujung-ujung mati ketiban harta. Nah, gitu. Jangan sampai harta yang kita dapati, rezeki yang kita dapati bukan menjadi jariah, malah menjadi malapetaka, musibah. Sebenarnya takdir itu ada dua. Ada takdir baik, ada takdir buruk. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu ditakdirkan dengan takdir yang baik. Walaupun sudah tercatat di Lauh Mahfuz, akan tetapi takdir itu bisa berubah. Yang tadinya kita hari ini misalkan ditakdirkan kena bencana, kena musibah, karena ada suatu perbuatan yang Allah cintai, yang Allah sukai, takdir itu bisa berubah menjadi baik. Sedekah itu bisa berubah takdir. Yang tadinya Allah takdirkan hari ini, detik ini, jam ini, kita kecelakaan, kita kena musibah, kena tsunami, kena apa, mati, ya kan, meninggal. Karena berhubung sebelum kejadian itu terjadi, kita mengamalkan suatu amalan, yang amalan itu dicintai oleh Allah, hingga akhirnya apa? Takdir itu berubah. Takdir itu menjadi baik, bukan menjadi buruk. Yang tadinya musibah menjadi rezeki. Masya Allah. Nah, itu. Jadi tidak akan rugi. Orang yang bersedekah itu nggak rugi. Orang bayar zakat nggak rugi. Orang infak nggak rugi. Karena takdirnya Allah rubah. Yang tadinya sakit jadi sembuh. Tiba-tiba sembuh. Ada banyak seperti itu. Nggak punya anak. Ada yang tahun-tahun nggak punya anak. Udah berobat kemana-mana, makan obat kemana-mana. Makan obat apa yang mahal-mahal. Udah diminum obatnya. Tapi nggak juga punya anak. Ada yang sampai 10 tahun nggak punya anak. Ada. Tiba-tiba di saat itu ada orang kesusahan. Dia sedekah, dia bantu orang itu. Dia menghilangkan kesusahan saudaranya. Allah cinta dengan amalan itu. Akhirnya apa? Allah takdirkan dia punya anak. Allah anugerah anak yang soleh dan soleha. Nggak cuma satu, tapi 3. Siapa dia? Aku sendiri. Saya dulu mandul, Pak. Saya dulu pernah kerja proyek kayak gini, kerja bangunan, ngangkat semen. Begitu pas lagi ngangkat semen, kepleset, jatuh. Begitu jatuh, turun bro tuh usus saya ini jatuh kayak turun ke bawah ini. Dibawa ke rumah sakit, dibawa ke tukang urutnya buta, ngasal mijitnya, tambah salah urat, tambah sakit, dibawa ke rumah sakit. Begitu dibawa ke rumah sakit, kata dokter ini kena saraf kelamin. Ada 2 kemungkinan, kalau nggak ada operasi mandul, nggak bisa punya anak. Operasi nggak punya duit, nggak operasi mandul, waduh, gimana ini? Ya udah, apa boleh buat, nerima takdir aja udah. Saya terima itu kata-kata dokter mandul itu, saya terima aja. Surat vonis keluar, mandul. Tapi saya tenangkan hati saya frustasi. Waktu itu saya shock. Ya wajar lah, manusia kan namanya, kita
Diponis kayak gitu lagi bujangan, mandul, waduh, belum aja nikah, belum ngerasain kan itu, gimana rasanya itu? Udah mandul duluan. Saya tenangkan hati saya dengan Al-Quran. Betul, Al-Quran itu menenangkan hati manusia. Jadi kalau hati kita nggak tenang, gelisah, nggak tenang, kita baca Quran. Nggak bisa baca Quran, Pak Ustaz, belajar, baca artinya dulu lah. Baru baca Al-Qurannya gitu kan, biar dia paham, biar dia semangat. Iya, ada kisah-kisah para nabi. Iya, jadi dia semangat. Yang penting semangatnya dulu ada. Kalau nggak ada semangatnya, gimana mau mengamalkan? Nah, itu. Akhirnya pelan-pelan, ya sedekah, pelan-pelan saya ikhtiar, saya wika, saya bekam juga bekam, aku puntur, pasdu. Ya, namanya tibu nabawi kita coba-coba aja. Makan obat-obat herbal. Ikhtiar itu penting, nggak cuma doa doang. Doa, ikhtiar itu satukan. Nah, itu. Akhirnya sekarang anak saya 2. Istri hamil anak pertama saya kasih nama Daud. Hamil anak kedua saya kasih nama Jarona. Nama Jarona ini saya dapat di Mekah. Waktu itu saya dapat umroh gratis. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, hamba pengen umroh, pengen banget sholat. Jidat ini menyentuh Mekah dan Madinah. Depan Masjidil Haram sujud, depan Masjidil Haram, pengen banget. Jangan sholat di masjid ini terus, pengen sholat di masjid sana. Allah kabulkan. Padahal aku nggak punya duit waktu itu. Allah kabulkan. Dapat umroh gratis. Begitu dapat umroh gratis, pulang-pulang lahir anak saya kasih nama Jarona. Jarona itu nama masjid, tempat mengambil mikot di Mekah. Setelah nggak lama kemudian hamil lagi. Ini kalau laki-laki saya kasih nama Ibrahim. Masya Allah, yang membangun Ka'bah. Founder Ka'bah. Founder Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah kan? Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Gitu. Mandul, mustahil punya anak. Nah ini punya anak, saya mengalami. Kemarin di Facebook, ini ada ibu-ibu ngirim saya pesan. Adit, saya sudah 6 tahun nggak punya anak. Suami saya terus-terusan pengen poligami. Pengen poligami. Hanya gara-gara karena saya nggak punya anak. Gimana solusinya Pak Adit? Coba ibu ikhtiar ya, minum buah zuriat. Yang bulat itu ada yang dari Timur Tengah, buah zuriat namanya. Kalau kita sudah ikhtiar, sudah berdoa, kita tambah lagi dengan sedekah, ngasih makan anak yatim atau ngasih makan fakir miskin. Akhirnya diikutin ini. Nggak lama, nggak nyampe sebulan, dia ngirim pesan ke saya, alhamdulillah Mas Adit positif, saya hamil sekarang. Masya Allah. Nggak mahal, obatnya nggak mahal, cuma sedekah. Sedekah juga paling cuma 10.000, 5.000 lah. Beli cilok, kasih anak yatim. Kalau nggak bisa beli nasi bungkus kan, cilok 5.000 ya bisa ganjel dikit ya lah. Yang penting kita tuh menyenangkan dan membahagiakan. Itu tugas kita, menyenangkan dan membahagiakan. Walaupun cuman air putih atau air putih juga menghilangkan haus, itu pahalanya sangat besar. Bahkan ada sebuah kisah, seorang pelacur yang dosanya sangat besar, banyak dosa, sering maksiat, minum homer, banyak dosanya, pelacur, tapi Allah takdirkan masuk surga hanya gara-gara memberi minum seekor anjing. Anjing dikasih minum, hewan yang hina di dunia, tapi bisa menyelamatkan seorang wanita pelacur masuk ke dalam surga. Itu kan amalan yang sangat luar biasa. Berarti amalan ini amalan yang Allah cintai. Apakah amalan itu? Zakat, infak, sedekah. Ini zakat pas. Iya kan? Sedekah juga pas. Sedekah juga kan? Nah, infak juga pas. Makanya para dermawan, jangan pernah ragu, jangan pernah takut miskin ketika mau bayar zakat, mau infak nanti takut miskin. Jangan ragu-ragu, jangan. Nggak boleh ragu, nggak boleh takut miskin, nggak boleh. Dan bagaimana mungkin diri kita ini takut miskin, sedangkan kita ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kaya, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kita lihat ke atas, lihat tuh, terang banget, Masya Allah. Dari ujung sampai ke ujung nggak ada gelap sedikit pun. Karena kenapa? Karena nggak mendung. Kalau mendung yang gelap. Allah yang menciptakan. Gak ada satupun manusia yang mampu menciptakan gunung aja nggak bisa. Jangankan menciptakan matahari. Yang ada di bumi, gunung.
Tak ada manusia yang bisa menciptakan gunung. Kalau lalat udah pasti, karena itu kan makhluk, ya kan? Bernyawa, nggak mampu manusia. Nah ini gunung. Coba ada nggak manusia yang bisa menciptakan gunung? Tidak ada. Adakah manusia yang bisa menciptakan madu? Lebah saja ditanya, wahai lebah, siapa yang menciptakan madu? Lebah itu menjawab, Allah. Berarti lebah ini bukan hewan yang sombong. Ini manusia. Wahai manusia, siapa yang memberi engkau mobil? Tidak ada yang tidak ada yang memberi. Saya beli nih, beli. Tidak ada yang memberi, nggak ada. Wahai manusia, siapa yang memberimu rumah? Saya beli, nggak ada yang ngasih. Tidak ada yang ngasih. Wahai manusia, siapa yang memberimu anak? Baru dia mikir. Apakah anak juga beli? Enggak. Saya bikin katanya. Masih nggak nyambung juga dia. Wahai manusia, siapa yang menghidupkan engkau dan siapa yang mematikan engkau? Masih nggak sadar juga dia. Semua itu Allah. Tanpa izin Allah. Tanpa Allah kita nggak bisa apa-apa. Allah matikan satu saraf aja udah nggak bisa gerak kita. Dia aja tempat tidur. Iya benar. Iya. Sadar. Kita hidup di dunia, ada yang menciptakan. Kita hidup di dunia, ada yang memiliki. Kita hidup di dunia, ada yang mengatur. Dalam kitab Rububiyah, dalam kitab Tauhid. Tauhid itu ada 3. Rububiyah, Uluhiyah, Asma wa Sifat. Nah, Rububiyah terbagi 3 bagian. Yang pertama, penciptaan. Bahwa dunia ini ada yang menciptakan. Yang kedua, kepemilikan. Bahwa dunia ini ada yang memiliki. Semua yang ada di dunia itu ada yang memiliki. Yang ketiga, pengaturan. Bahwa semua yang ada di dunia itu ada yang mengatur. Yang memiliki, yang menciptakan, yang mengatur yaitu Allah. Jadi jangan pernah kita ada sombong sedikit walaupun sekecil biji jamu. Jangan. Neraka, tempatnya di neraka. Ya kan? Nah, makanya kita bersihkan hati kita. Makanya sering saya tulis di Facebook, Instagram kan. Mari kita tanamkan SSI biar kita nggak jadi orang sombong. SSI. Apa itu SSI? Sabar, syukur, ikhlas. Sabar di saat kita sedang diuji. Kalau kita diuji oleh Allah wajar, karena kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, nah itu nggak wajar. Orang mati kok masih diuji lagi, nah ini nggak wajar kan? Gitu. Seluruh manusia, kucing aja diuji, disuruh jalan kaki nyari makan, gajah aja nggak takut mati, gajah nggak takut kelaparan, gajah aja dikasih rezeki oleh Allah, gajah, gajahnya ini kan, nah itu, burung, kucing. Lah manusia punya akal, punya tenaga, punya pikiran, punya tangan, punya kaki. Lo kok takut miskin, takut rugi, takut nggak makan. Nah ini, jangan takut. Jadi kalau mau sedekah, lebih baik banyak daripada sedikit. Iya, sedekah banyak-banyak. Jangan sedekah sedikit-sedikit, jangan. Karena kalau sedekah banyak-banyak, pahalanya juga banyak. Iya, keberkahannya juga banyak, manfaatnya juga banyak. Kalau sedekah sedikit, ya kalau misalkan sedekah 10.000 buat dibagi uang orang 100 ya nggak cukup, kurang. Tapi kalau sedekahnya 1 miliar, ada duit nih di ATM 10M, ya sedekahin aja 1 miliar, nggak jadi masalah. Nanti Allah kasih lagi, lebih lagi. Allah lancarkan rezeki dari rezeki yang lain, bisnis yang lain. Bisa jadi Allah hilangkan satu penyakit yang ada di hati kita, penyakit dengki, penyakit sombong, penyakit iri. Itu penyakit semua itu, dibawa nyampe ke neraka itu penyakit, bener. Sampai ke neraka, nggak cuma di dunia aja, sampai ke alam kubur, sampai ke neraka dibawa itu penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit sombong tadi. Walaupun sekecil biji jagung, menghilanginnya ya itu tadi. Dengan caranya kita sedekah, bantu orang, banyak-banyak berdoa, istighfar, astagfirullah. Allah senang tuh kalau orang banyak istighfar, itu Allah senang. Betapa banyak orang yang cuma zikirnya istighfar, astagfirullah. Tahu punya rumah, dapat rumah buat ngurusin anak yatim, jadilah. Ya kan, saya kan dapat rumah gratis, tapi disuruh ngurusin anak yatim. Ya alhamdulillah, jadi rumah yatim tuh. Rumah tahfiz Quran. Walaupun bareng sama anak yatim, ya alhamdulillah. Cuma kalau disuruh beli mahal.
Daripada ngontrak kan lebih baik rumah sendiri kan. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi intinya poin-poinnya ya jangan pernah takut rugi dan jangan